Kali di channel Tech Savvy. Di depan kita sudah ada Xiaomi Mi Note 10 Pro yang merupakan daily driver saya selama 5 bulan terakhir. Kita akan membahas tentang plus minusnya selama pemakaian saya yang sudah cukup lama ini ya, yang tidak dibahas oleh reviewer lain. Dan kita juga akan membahas tentang Android 10 yang baru saja diupdate di Xiaomi Mi Note 10 Pro versi resmi Indonesia ini. Apa saja tambahan fitur yang ada, kita akan langsung saja check it out. Kamera, update Android 10 di Xiaomi Mi Note 10 Pro menghadirkan beberapa fitur, yaitu ada untuk dokumen. Ya, di sini kita bisa gunakan untuk memfoto dokumen dan juga akhirnya menyertakan timer yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi sekarang sudah ada timernya. Plus kameranya juga kini sudah dilengkapi mode Pro ya, dimana kita bisa mengatur fokus manual, kita juga bisa mengatur shutter speed ya, dengan pilihan-pilihan setting yang lebih lengkap yang sebelumnya tidak ada di Mi Note 10 Pro ini. Ya, fitur menarik lainnya yang mungkin jarang dibahas atau belum dibahas oleh reviewer lain adalah Moon Mode. Jadi Moon Mode ini adanya di kamera ya. Jadi kita masuk kamera tapi kita harus posisi ngezoom ke arah bulan. Ketika kita tidak memfoto bulan, ini tidak akan muncul opsi ini. Jadi muncul opsi ini hanya ketika Anda mengarahkan kamera Anda ke bulan dan lalu kita zoom terus. Nanti dia akan muncul pilihan untuk low light mode atau Moon Mode. Ini saya screenshot aja karena kalau tidak posisi ngezoom bulan dia tidak akan muncul menu ini. Nah, ketika pilih Moon Mode nanti bulannya akan lebih fokus, jadi kita bisa menangkap kontur daripada bulannya itu. Beda dengan mode biasa yang nanti akan lebih ke cahaya aja, tidak kelihatan bentuknya. Nanti saya akan tampilkan di akhir video hasil daripada Moon Mode ini. Hal lainnya yang saya temui ketika menggunakan Mi Note 10 Pro selama 5 bulan ini adalah dia cukup handal juga untuk bermain game ya. Terbukti dari 4 game yang saya biasa mainkan ini, semua saya setting maksimal, grafik maksimal, dan semuanya tidak ada kendala seperti suhu panas berlebih atau patah-patah, semuanya berjalan dengan smooth. Jadi Snapdragon 730G udah cukup lumayan banget lah. Memang mungkin tidak sehandal kelas flagship, tapi ini udah oke punya untuk game-game zaman sekarang, dia bisa libas semua. Nah, sekarang kita beralih ke kendala yang saya temui ketika menggunakan Mi Note 10 Pro selama 5 bulan ini. Yang pertama, walaupun dengan perbaikan di sisi software ya setelah update Android 10, shutter lag-nya masih parah juga ya. Bisa Anda lihat, shutter lag-nya untuk menangkap foto itu masih lama. Karena itu dia sangat lemah dalam menangkap foto-foto yang bergerak cepat. Saya juga kesulitan untuk memfoto objek-objek yang tidak diam ya. Pasti hasilnya selalu ngeblur karena dia membutuhkan waktu sepersekian detik untuk bisa menangkap gambar. Ini merupakan satu kendala yang masih belum bisa diselesaikan walaupun sudah Android 10. Ya, kendala yang saya temui lagi masalah pada layar AMOLED-nya ya. Jadi layar AMOLED yang digunakan si Xiaomi Mi Note 10 Pro ini dari brand Visionox kalau menurut sumber yang saya dapat di GSM Arena. Nah, kualitasnya ini AMOLED-nya jika kita compare dengan Samsung ya, saya tidak compare dengan Samsung flagship, tapi saya compare dengan handphone Samsung saya yang dulu yaitu A9 2018 dan A6. Ini warnanya masih kalah ya, saturasi warnanya itu masih kelihatan lebih gonjreng Samsung gitu loh, dan lebih nyaman aja dilihatnya. Jadi masih kelihatan lebih pucat si Xiaomi ini. Nah, yang kedua adalah ketahanan layar AMOLED-nya. Ketahanan layar AMOLED-nya ini saya coba untuk bermain game semalaman. Saya tinggal tidur, dia AFK posisinya, main MMORPG. Waktu itu saya mainin ini Blade and Soul. Nah, pada saat saya bangun untuk kedua hari itu tuh, 2-3 harian, dia tiba-tiba muncul shadow. Saya udah sempat deg-degan karena ini kan layar AMOLED. Biasanya kalau shadow di layar AMOLED permanen, tidak bisa hilang. Nah, ternyata setelah saya diamkan 3-4 jam, shadownya hilang. Tapi saya jadi kapok, nggak mau nyobain lagi untuk AFK semalaman lagi pakai handphone ini untuk main game.
karena takut muncul lagi shadownya. Dan memang ini keluhan ini juga banyak di forum-forum Xiaomi ya internasional Mi Note 10 Pro tentang AMOLED-nya ini. Nah ini beda dengan AMOLED-nya Samsung. Dulu pas saya pakai A9 dan A6 itu, saya juga sering pakai untuk AFK tidur semalaman gitu. Jadi kita nyalain sambil saya tidur, gamenya nyala terus. Itu bahkan berbulan-bulan tidak ada masalah, tidak ada shadow, tidak ada apa. Beda dengan si Xiaomi, baru saya coba 2-3 hari dia keluar shadow. Walaupun sekarang shadownya hilang karena saya udah nggak pernah lagi. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa kualitas AMOLED-nya tidak sebaik yang digunakan oleh Samsung. Oke, yang terakhir mungkin lebih ke pandangan subjektif saya, yaitu tentang adaptor chargernya. Yang fast charging 30 watt ini menurut saya ini bentuknya terlalu besar dan memakan tempat ya. Berat juga ini, lumayan berat juga. Jadi ketika dibawa-bawa itu nggak praktis. Plus kalau kita colok di konektor misalkan, dia ini akan makan tempat sehingga lubang yang lain itu ikut ketutup. Beda dengan fast chargingnya Samsung yang 25 watt ya. Itu masih bentuknya itu ergonomis gitu, lebih kecil, lalu ininya nggak melebar seperti ini, jadi lebih nyaman aja dipakai. Ya itu mungkin merupakan subjektif aja dari saya. Jadi ya itulah tadi hal-hal positif dan negatif yang saya temui yang belum dibahas oleh reviewer lain di review-review Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Ya, jadi kesimpulannya dengan penambahan fitur di Android 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro ini makin lengkap ya fiturnya. Dia punya pengaturan timer, ada moon mode, lalu juga ada pengaturan setting manual, di mana kita bisa fokus manual dan mengatur shutter speed. Jadi kameranya makin mantep. Sayangnya shutter lag-nya itu masih belum terobati. Jadi buat kamu yang mau meminang Xiaomi Mi Note 10 Pro ini, kamu perlu pikirkan tadi shutter lag-nya dan layar AMOLED-nya yang kalau kamu ajak nge-game semalaman terus mungkin akan muncul shadow juga, nasibnya seperti saya. Walaupun memang shadow-nya tidak permanen, 3 jam 4 jam hilang. Tapi saya sih nggak berani coba lagi untuk terus-menerus, takutnya lama-lama permanen gitu loh. Jadi buat kamu yang nggak suka nge-game semalaman sih masih oke lah untuk ambil ini. Itu saja tentang Mi Note 10 Pro. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Bye.